Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr. Begitu pentingnya waktu bagi kehidupan manusia, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam Al-Quranul Karim dengan waktu dan bagian-bagiannya. Kenapa dia berupaya betul untuk membuat jam itu? Karena menurut beliau adalah karena ini untuk kemaslahatan muslimin, dan ini adalah merupakan fardu kifayah. Jadi kewajiban yang harus bisa dibuat oleh sebagian muslimin, yaitu membuat jam seperti ini. Karena ini menunjukkan banyak hal. Selain kehidupan juga ibadah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khalifah Trans 7 dan anak-anak generasi muda kebanggaan Islam masa depan. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan ke hadapan Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Pemirsa Khalifah, sejak ribuan tahun sebelum Masehi, manusia terdahulu menggunakan bayangan sinar matahari untuk menentukan waktu. Alat penentu waktu tertua yang pernah diciptakan manusia terdahulu bernama jam sundial atau disebut dengan jam matahari. Konsep ini berkembang sedemikian rupa untuk menunjukkan bayangan pergerakan matahari. Alat penentu waktu ini sudah digunakan sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan perangkat jam ini dibuat. Jam matahari yang tertua kebanyakan berasal dari negeri Yunani, berupa sebuah lingkaran dengan penanda di tengah untuk batas tengah hari. Beberapa artefak jam matahari lainnya ditemukan di Italia sekitar tahun 1746 hingga tahun 1762 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jauh sebelum itu, Rasulullah SAW juga telah menentukan waktu-waktu sholat menggunakan sinar matahari. Terbukti dari hadis-hadis fiqih mengenai waktu sholat yang menggunakan matahari sebagai penentu waktunya. Itulah mengapa dahulu kalau kita buka kitab fikih, bahkan ini masih dipakai oleh generasi orang tua kita dahulu, waktu sholat ditentukan dengan bayang-bayang kita terhadap matahari. Umpamanya ketika sholat zuhur itu adalah sholat zawal. Zawal itu artinya matahari persis di atas kepala kita, itu tidak ada bayang-bayangnya. Karena persis di atas kepala kita, tidak ada bayang-bayang. Tapi begitu mulai bergeser sedikit, maka dia mulai muncul sedikit bayang-bayang, itu disebut waktu tergelincirnya matahari. Itu masuk waktu zuhur. Begitu seterusnya. Terus berjalan sampai nanti bayang-bayang sama dengan bendanya. Kalau bendanya segini, maka diletakkan maka akan sama dengan bayang-bayangnya. Begitu seterusnya sampai hilangnya bayang-bayang, kemudian sampai munculnya awan merah di langit, sampai nanti hilangnya awan merah sama sekali di langit, atau besok pagi munculnya fajar shadiq.
artinya berhubungan dengan matahari. Tapi kelemahan jam dengan matahari adalah dahulu tentu bahwa jam itu bekerjanya hanya bisa ketika ada matahari. Pertama, hanya bisa di siang hari, malam hari tidak bisa bekerja. Ya, jam matahari hanya dapat digunakan ketika hari sedang cerah dan sinar matahari dapat menerangi bumi dengan sempurna. Namun umat manusia kebingungan ketika hari memasuki musim-musim di mana sinar matahari tertutup awan, seperti di musim hujan atau musim dingin. Karenanya, umat muslim ketika itu mencari cara lain dan memanfaatkan air sebagai pilihan untuk perangkat menentukan waktu. Banyak tokoh-tokoh muslimin yang menciptakan penemuan-penemuan teknologi keilmuan baru. Dan dalam hal ini beberapa tokoh muslim juga memberikan peran penting dalam perkembangan perangkat penentu waktu. Di antaranya adalah Bapak Robotik Dunia, Al-Jazari dan Taqiyuddin rahimahumullah ta'ala. Pada puncak kejayaan Islam, pada kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, berbagai bidang keilmuan memang berkembang sangat cepat. Adapun penemuan jam air yang terkenal adalah berbentuk seperti sebuah rumah yang memiliki 12 pintu. Dan jam gajah yang fenomenal dalam perkembangan alat penentu waktu. Salah satu yang sangat terkenal adalah jam air yang dihadiahkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid kepada Raja Charlemagne di Prancis. Ini ada kisah yang menarik bahwa ketika dihadiahkan, tentu sebagai sebuah karya besar muslimin, anak-anak muslimin, maka ketika dihadiahkan kepada raja di Prancis dan kemudian bisa dibayangkan bahwa dia bergerak sendiri, menunjukkan angka, kemudian pintu membuka menutup sendiri, maka kemudian itu mengejutkan sang raja, sampai kemudian dipanggil dukunnya karena diduga ada makhluk gaib yang ada di dalamnya, gitu. Maka dibongkar. Lihat betapa bodohnya, mereka tidak tahu tentang jam. Jadi sampai masa Harun ar-Rasyid mereka tidak ngerti tentang bagaimana mengukur jam berapa ini. Muslimin sudah menciptakan sedemikian luar biasa supaya kita tahu bahwa ini adalah bagian dari kebesaran muslimin. Begitu seterusnya, nanti juga ada jam yang dihadiahkan oleh Salahuddin al-Ayyubi kepada Raja Frederick yang dia adalah Raja Jerman. Ini juga diberikan hadiah karena itu merupakan karya teknologi muslimin saat itu. Melalui karyanya, Al-Jazari rahimahullah ta'ala memperkenalkan suatu inovasi jam air. Bahkan oleh ilmuwan di bidang yang sama, karya ini juga dianggap menjadi peletak dasar-dasar jam bermekanik yang nantinya dikembangkan oleh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala dalam menciptakan jam pendulum atau jam bandul yang dapat digunakan secara praktis dan menjadi inspirasi jam bandul di Eropa nantinya. Al-Jazari rahimahullah ta'ala sengaja merancang jam gajah ini dengan niat memperkokoh citra Islam sebagai agama yang universal. Melalui jam gajahnya, Al-Jazari rahimahullah ta'ala mempresentasikan Islam dengan mengkombinasikan prinsip tabung Archimedes dari Yunani, berpadu dengan figur gajah dari India dan Afrika,
burung phoenix dari legenda Mesir kuno, karpet Persia, naga dari Tiongkok, dan angka-angka yang ditemukan oleh bapak matematika Al-Khwarizmi. Pada bagian perut gajah tersebut, terdapat tangki berisi air dengan volume tertentu. Terdapat pula sebuah mangkuk yang bekerja menggunakan prinsip Archimedes, sehingga mangkuk tersebut dapat terisolasi dan tidak tenggelam, yang berproses menggerakkan bola pada jam itu. 2 kali sehari, saat matahari terbit dan terbenam, jam gajah akan disetel ulang untuk mengembalikan 30 bola yang dijatuhkan dalam vas. Label air pada tangki di dalam perut gajah juga disesuaikan, mengingat jam air mengalami perubahan disebabkan rentang 1 jam yang bervariasi setiap harinya. Pemirsa Khalifah, pada perkembangan alat penentu waktu, jam air pun terkendala dengan cuaca ketika musim dingin tiba, terutama di wilayah-wilayah negara yang memiliki musim dingin. Karena pada dasarnya umat muslim menciptakan perangkat keilmuan untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Maka ketika air membeku pada musim dingin, pasir menjadi pilihan untuk menentukan waktu. Penemuan pertama kali jam pasir ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dunia yang berkompetisi dalam hal kekuasaan. Namun yang pasti dan menjadi fakta utama, pasir halus banyak ditemukan di padang pasir Jazirah Arab, dan kaca yang menjadi tempat utama jam pasir ini ditemukan oleh ilmuwan muslim yang juga menemukan konsep pesawat terbang, yaitu Abbas bin Firnas rahimahullah ta'ala. Kaca silika dan kaca murni tak berwarna diproduksi dari pasir dan batu-batuan. Pada abad ke-8 Masehi, tak kurang dari 58 resep orisinil tertulis dalam kitab ciptaannya Al-Dur Al-Makuna atau The Book of the Hidden Pearl, digunakan untuk pembuatan gelas dan kaca tak berwarna. Dengan kaca dan pasir inilah, jam pasir pun dibentuk sedemikian rupa untuk digunakan sebagai salah satu perangkat penentu waktu bagi manusia terdahulu. Kemudian nanti perkembangannya ada ini yang kemudian kita kenal hari ini dengan jam yang disebut dengan jam mekanik. Jam mekanik ini salah satu orang besar di baliknya yang pertama kali membuat jam mekanik seperti ini dan kemudian nanti disematkan jam itu di tugu-tugu seperti ini adalah salah satunya adalah orang besar dalam sejarah Islam yang bernama Taqiyuddin Asy-Syami, Muhammad bin Ma'ruf. Taqiyuddin Asy-Syami dia hidup di masa Turki Utsmani pada abad ke-10 Hijriah atau abad 16 Hijriah, dan dia yang pertama kali membuat jam mekanik. Taqiyuddin Asy-Syami mengatakan bahwa kenapa dia berupaya betul untuk membuat jam itu, karena menurut beliau adalah karena ini untuk kemaslahatan muslimin dan ini adalah merupakan fardu kifayah. Jadi kewajiban yang harus bisa dibuat oleh sebagian muslimin, yaitu membuat jam seperti ini, karena ini menunjukkan banyak hal. Selain kehidupan juga ibadah, subhanallah. Karena itulah maka ini sangat penting. Karenanya menurut Taqiyuddin bahwa ini adalah fardu kifayah. Bisa dibayangkan seorang ilmuwan dalam Islam ketika meneliti sesuatu, semangatnya adalah ini kewajiban dari Allah. Ini yang mahal. Karena dia paham latar belakang syariatnya, bukan sekedar meneliti, tapi ada manfaat syariat di baliknya. Maka ilmuwan Taqiyuddin rahimahullah ta'ala merupakan ilmuwan pertama yang menciptakan sebuah perangkat penentu waktu modern yang menjadi dasar konsep jam paling praktis yang kita gunakan saat ini, yaitu sebuah jam bermekanik yang tidak bergantung pada matahari, air, dan pasir.
Jam buatan Taqiyuddin dibuat dengan ukuran yang kita gunakan saat ini, yaitu jam, menit, dan detik. Jam ini berbentuk 3 lingkaran. Satu lingkaran jam menunjukkan menit, dan lingkaran lainnya menentukan detik. Ketika konsep jam, menit, dan detik ini sudah menjadi satu kesatuan dalam perangkat jam mekanik berbandul yang ditemukan Taqiyuddin, maka jam ini pun dapat digunakan oleh seluruh masyarakat saat itu dengan konsep menyematkan jam ini pada sebuah tugu yang tinggi. Hal inilah yang mengilhami jam-jam dinding dan dapat berdentang yang kita lihat hari ini. Hari ini kita semua sudah punya alarm macam-macam, sudah dari bunyinya juga sudah terserah kita. Tapi dahulu awalnya bagaimana dia terpikir, seorang Taqiyuddin Asy-Syami terpikir untuk membuat alarm pada jam, mengingatkan pada waktu tertentu, maka dia akan berdentang bunyinya. Dan ini menjadi menarik karena artinya bahwa bagaimana bermula dari syariat muncul kreativitas. Dan Taqiyuddin Asy-Syami rahimahullah ta'ala, maka beliau kemudian membuat jam alarm itu dengan menggunakan lingkaran gitu yang lingkaran besi yang nanti akan dipukul oleh semacam pasak besi. Nah, dia akan dipukul, jadi berdentang bunyinya. Maka itu adalah alarm pertama kali yang dibuat oleh Taqiyuddin Asy-Syami. Begitu jam tertentu maka dia akan berbunyi dentang. Dan itulah yang kemudian kita juga mengenalnya hari ini. Dan Taqiyuddin Asy-Syami adalah orang di balik pembuatan pertama kali alarm tersebut. Maka jadikan ini sebagai satu pelajaran buat kita, bahwa pelajarannya adalah agar bahwa melihat fenomena di sekeliling kita, jangan-jangan ada makna sejarah di baliknya. Seperti melihat jam ini, ternyata ada sejarah di balik jam tugu ini. Kemudian juga ambil pelajaran bahwa hari ini kita punya jam indah-indah, bagus-bagus, bermacam-macam jam yang kita miliki, tapi ternyata kita tidak peduli dengan waktu kita, dengan usia kita. Padahal dahulu ketika para ilmuwan Islam membuat jam, itu tujuannya agar muslimin tahu waktu kehidupannya, agar muslimin tidak merugi dalam kehidupannya, karena Allah menyatakan merugi betul orang yang tidak tahu waktu, dan agar muslimin tahu tentang kapan menjalankan ibadahnya, sehingga dijalankan ibadah dengan tepat. Karena bukankah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan bahwa sholat saja mestinya yang lebih utama adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktunya. Kalau tidak tahu waktunya, bagaimana kita bisa sholat di awal waktunya? Mungkin kita tertunda sampai menjelang akhir gara-gara tidak tahu waktunya. Maka dari itulah bicara jam saja adalah merupakan karya besar muslimin, dan dia menjadi pelajaran mahal buat kita, manfaat untuk waktu di kehidupan kita. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa sampai ke akhirat nanti pun kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita miliki. Di antara pertanyaannya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alan arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah tentang an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, dan tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa. Dan sesungguhnya kita hanyalah susunan hari-hari, sebagaimana kalimat Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya kita hanyalah susunan hari-hari. Jika telah berlalu sebagian hari, jika telah berlalu sebagian hari, maka berlalulah sebagian dari diri kita. Maka jangan sampai merugi, perhatikan waktu dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.